Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Rahmat dari Prima Jomblangan. Saya status di Prima Jomblangan adalah saat ini menjadi anggota. Dulu pernah menjadi wakil ketua di Prima Jomblangan. Organisasi Prima Jomblangan adalah organisasi pemuda di Jomblangan, yaitu perkumpulan remaja Islam Masjid Mushola Jomblangan, karena di sini itu masjidnya ada banyak di Jomblangan. Jadi kita jadikan satu itu menjadi organisasi Prima. Nah, untuk Prima sendiri itu anggotanya banyak dari kalangan SMP, SMA, dan anak kuliah. Dan pemuda lainnya juga banyak lagi. Tadi kan sudah dijelaskan adalah Persatuan Remaja Islam Masjid dan Mushola di Jomblangan. Ya, memang benar untuk di Prima sendiri itu banyak sekali nggih masjid dan musholanya itu nggih. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu juga alhamdulillah banyak. Yang pertama itu adalah pengajian Prima Jomblangan, pengajian sendiri. Itu yang dilaksanakan setiap hari malam Sabtu seperti itu. Terus kemudian kemarin juga setiap ada kegiatan-kegiatan atau event-event yang kita lakukan seperti halnya Jomblangan Festival. Jomblangan Festival itu seperti contohnya ulang tahun Prima sebenarnya seperti itu. Terus kemudian ada outbound dan lain sebagainya untuk mempersatukan dari teman-teman semua dari Prima Jomblangan dan pemuda-pemudi yang ada di Jomblangan ini, seperti itu. Oke, untuk RT sendiri di Jomblangan itu ada 6 RT. Nah, total warganya total warga kurang lebih satu RT itu ada 80 kakak. Jadi dikalikan 6 itu sekitar 420-an. Jadi gini, terkait dengan proses kreatif di tempat kami di Prima Jomblangan, untuk prepare-nya itu kami biasanya setelah Lebaran gitu kita sudah mulai prepare Lebaran Idul Fitri. Nah, kemudian dari situ kita mulai pembahasan untuk menentukan tema. Nah, di situ biasanya kami melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat tadi. Nah, dari beberapa pikiran yang ada pada teman-teman itu kita kumpulkan menjadi satu. Kemudian kita voting nanti, biasanya kita voting dengan pilihan terbanyak itu apa. Nah, itu menjadi tema yang akan kita angkat nanti untuk Karnaval Takbir, seperti itu. Yang pertama yang kemarin kita angkat itu, yang pertama adalah tema COVID-19, karena kita masih dalam pandemi, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu adalah tema dari ala-ala Mesir, ya itu. Terus kemudian ada gajah atau alfil itu, okay. Terus yang keempat terakhir itu yang Borneo ini, itu seperti itu yang keempat. Terus kemudian kita bermusyawarah dari setiap dan anggota-anggotanya itu diputuskan akhirnya kita memilih untuk yang Borneo, karena di tahun 2019 dulu kita pernah mengangkat yang namanya adalah tema Borneo, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kan kita sudah menentukan itu, terus dari teman-teman juga mengiyakan dan setuju untuk tema tersebut, karena ada beberapa faktor sih sebenarnya. Faktor yang pertama itu kan dari teman-teman itu kan nggak cuma orang-orangnya itu nggak cuma yang bekerja dan lain sebagainya itu loh. Jadi kita harus, kalau di tema-tema yang selain itu tuh harus merombak dari awal sampai akhir lagi, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau yang untuk tema Borneo di tahun 2019 itu kan kemarin kita sudah membuat itu. Nah, kita sudah ada ini loh. Nah, dari atas sampai bawah
apa namanya kostumnya. Nah, itu kan kita sudah ada dasarannya seperti itu nggih. Jadi kita cuma tinggal apa? Ya, menyempurnakan saja semuanya itu dari atas sampai bawahnya itu seperti itu. Terus kemudian kita berjalan lanjut terus kemudian ya udah akhirnya kita memutuskan itu. Oke, sebenarnya kalau dibilang berapa kali itu sebenarnya udah banyak kali nggih. Dari tahun-tahun sebelumnya pokoknya intinya senior kita yang itu dari dulu itu sudah ya. Saya juga kurang paham untuk tahun pertama awal ketika mengikuti event yang ada di IRM Jambidan itu saya kurang tahu nggih. Itu yang pertama. Terus kemudian memang prosesnya kita itu panjang untuk menuju yang di tahun kayak seperti di tahun 2022 ini nggih. Itu prosesnya itu panjang. Bagaimana caranya kita memikirkan konsep ini dan lain sebagainya itu nggih. Rahasianya yang pertama nggih. Sebenarnya kalau gini, yang saya intinya itu untuk kejuaraan itu adalah bonus nggih. Itu adalah bonus. Sebenarnya yang saya itu sebuah prosesnya dari awal sampai akhir untuk menjadi juara itu bagaimana itu ya. Rahasianya yang pertama itu kekompakan kita bagaimana caranya. Terus kemudian kita menyatukan dari konsep satu dengan yang lainnya. Misalkan dari konsep kostum, kemudian konsep display dan lain sebagainya seperti itu yang pertama. Jadi kita harus sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama untuk rahasianya. Terus yang kedua, dari teman-teman itu kan mereka itu ibaratnya manut satu komando, ibaratnya seperti itu. Jadi kebetulan untuk semuanya dari si kostum, display dan lain sebagainya itu komandonya kan saya itu. Jadi kalau ketika saya bilang ini kamu buat ini monggo silahkan, terus kemudian dibuat oleh mereka seperti itu. Jadi enaknya di sini seperti itu. Jadi satu komando untuk mengomandoni misalkan seperti kostum, terus kemudian display dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Untuk prestasi kami yang paling baik sebelum menjadi juara umum adalah harapan 2 di sana. Harapan 2 itu udah prestasi yang paling baik. Paling yang bisa kami dapat di sana itu hanya display dan musik. Seringnya itu. Untuk kepanitiaan yang ada di kami untuk karnaval takbir, yang utama adalah ketua. Itu harus ada ketua. Yang biasa kami ambil itu ketua adalah ketua prima untuk ketua karnaval takbir. Kemudian nanti yang berubah adalah sisi dari setiap per divisi. Dan nanti ada salah satunya itu divisi yang pertama dari tim musik, kemudian yang kedua itu dari display, yang ketiga itu dari kostum, yang keempat itu dari tim maskot sendiri, yang kelima itu dari si perkap ada sendiri, kemudian yang keenam itu untuk mengajak teman-teman itu ada sendiri juga, Mas. Saya menambahkan ibaratnya kalau bahasa Jawa si opiak-opiak gitu kan, untuk mencari peserta atau adik-adik yang mau mengikuti karnaval takbir seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga si pendanaan itu kan. Nah, soalnya yang jadi tombak utama itu adalah dari pendanaan Nah, kalau tidak ada pendanaan ibaratnya logika tidak akan jalan tanpa logistik. Ngaten nggih? Ya, seperti itu. Nah, itu yang selanjutnya.
Bicara masalah estimasi biaya yang kita keluarkan itu kemarin yang ada di proposal itu kan kita tertulis 27 juta kekurangan nggih. Itu kekurangannya 27 juta. Terus kemarin kalau yang kita dan alhamdulillah nggih kita bisa mengumpulkan sebesar 40 atau 40 juta nggih. Itu 40 atau 40 juta itu nggih alhamdulillah luar biasa, tetap semangat nggih. Allahu Akbar, intinya seperti itu nggih. Ya. Rp40 juta terbesar dari gini. Jadi kan kita pengumpulan dana itu kan sebenarnya banyak sih ya, dari cabang sana, cabang sini itu. Tetapi alhamdulillah dari warga sendiri itu juga mendukung, nggih. Dari warga sendiri itu juga mendukung, kemudian dari masjid itu juga mendukung. Alhamdulillah mungkin yang terbesar itu dari pihaknya kampung sendiri. Nggih, kampung sendiri. Terus kemudian bagaimana caranya kita mengumpulkan dana itu yang pertama itu kan ada pengumpulan barang bekas juga rosok. Itu alhamdulillah itu juga tembus kalau 10 jutaan itu ada, nggih. Itu yang pertama. Terus kemudian ada dari warga itu juga mendukung. Terus kemudian dari masjid-masjid kan ada tadi disebutkan oleh Mas Hida itu ada 3 masjid, 3 musola. Nah, itu Mas seperti itu. Kalau dibilang pengeluaran terbesar ki alhamdulillah luar biasa nggih. Untuk tahun ini 2022 memang kita jelor-jeloran untuk mengeluarkan dana nggih. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu 25 jutaan itu seperti itu nggih. Tapi juga hasilnya ya seperti itu, ngaten nggih, 25 juta itu nggih. Nah, berarti kan 25 juta harapan 2. Nggih, jadi ibaratnya ana rega ana rupa, nggih to? Nah, ngoten nggih. Untuk tahun ini peserta yang ikut display itu ada kurang lebih sekitar 140 orang. 140 orang itu ada 15 untuk tim perkusi dan sisanya itu tim barisan. Seperti itu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya dulu ya. Apapun hasilnya kita syukuri ya. Betul, ini yang terbaik. Kemarin itu kita coba habis puasa itu kita coba cari-cari info. Itu ada sriwing-sriwing bahwa IRM Jambitan akan mengadakan acara seperti itu. Akhirnya coba kita tunggu, kita gali-gali lagi infonya. Akhirnya ternyata benar itu mengadakan acara. Dan seketika itu juga waktu press conference yang pertama, nah itu kita langsung dari situ kita rapat. Entah itu mau plan A, B atau C kita udah tidak mau tahu. Yang penting kita ikut untuk bersiar seperti itu. Karena semangat teman-teman itu setelah mati 2 tahun tidak ada kegiatan, kita ingin ada kegiatan dan mengumpulkan teman-teman pemuda itu untuk berkreativitas lagi Mas. Karena 2 tahun udah mati. Seperti itu. Dari tim musik itu ada 1 orang. Untuk tim musik, koordinator itu saya sendiri. Kemudian untuk tim display dan barisan itu juga ada sekitar 3 orang. Itu ada Mas Vicky sendiri dan temannya itu Mas Arif dan Mbak Mela. Seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya itu koordinatornya hanya satu-satu Mas. Yang paling banyak itu di display dan barisan. Nah untuk secara keseluruhan alhamdulillah karena Jomblangan itu orangnya kreatif. Itu semuanya dari orang dalam Mas. Tidak ada campur tangan orang luar sama sekali untuk pemikirannya. Seperti itu. Ya. Karnaval Takbir tahun ini Prima Jomblangan mengonsep budaya dari suku Dayak. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Nah,
Terus kemudian pemilihan suku Dayak juga dalam rangka upaya untuk mengenalkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tuh. Terus suku Dayak yang kental akan tradisi dan adat istiadat memiliki keunikan. Keunikannya itu adalah sebagai suku yang ramah, anti kekerasan, namun menjadi suku yang paling ditakuti di dunia. Oke, itu yang saya tahu. Kemudian nilai-nilai inilah yang kami salurkan melalui tegasnya lantunan takbir, maskot dan lain sebagainya yang kita buat konsep di Prima Jomblangan ini. Ya. Proses latihan kita itu kira-kira 1 bulanan. Oke. 1 bulanan itu pun juga masih ya itu ada plus minusnya untuk latihannya nggih. Saya ceritakan untuk plus minusnya itu. Untuk minusnya dulu nggih. Untuk minusnya itu kemarin itu kan tabrakan dengan yang namanya ujian nggih. Ujian untuk anak-anak, adik-adik dan lain sebagainya. Itu 1 minggu sebelumnya itu ada ujian nggih. Nah, 1 minggu itu kita mengumpulkan untuk 140 atau berapa tadi? Nggih, 140 itu kan kita masih kesulitan, tapi mereka memang sudah ada tanggung jawab untuk mengikuti displaynya itu, nggih. Itu yang menjadi minusnya. Terus yang kemudian untuk plusnya itu mereka ada semangat untuk mengikuti display, kemudian ngatur barang ki insya Allah ya juga kepenak gitu. Nah itu kira-kira satu bulanan, tapi juga kepangkas untuk untuk ada ujian itu, jadi kira-kira ya 1 bulan itu nggak penuh sih. Jadi semangatnya itu malah di akhir-akhir. Nah, kita latihan itu hampir setiap hari. Langsung dari awal? Iya, hampir setiap hari. Kita cuma stop latihan itu ketika yang pertama itu ada lelayu. Itu kemarin tuh ada lelayu, kita hentikan. Tuh, itu hanya itu. Terus apalagi Mas? Jam. Oh, jamnya itu kita mulai jam 8 sampai jam 10 itu di hari biasa. Kalau malam minggu ya pokoknya hari libur itu kita tidak, pokoknya intinya tidak tahu jam lah. Intinya sampai jam 11 seperti itu, tapi maksimal jam 11-an, Mas. Paling malam berarti Jam 11-an. Untuk komposisi kami yang kita keluarkan pada tahun ini, nah pemain musik itu kita ada 4 pemain bass drum, kemudian 5 pemain senar dan 1 pemain kuin, juga 2 pemain simbal. Seperti itu. Kalau proses bikin musik itu seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah tadi menentukan tema. Apa itu tema yang akan diangkat. Nah, kemudian dari tema itu coba kita gali lagi musiknya. Tadi yang diusung seperti Dayak itu kita coba gali. Dayak itu musiknya seperti apa? Ternyata di sana kan mainnya gamelan dan lain-lain. Nah, coba kita angkat itu gamelan yang ada di Dayak itu musiknya seperti apa? Kita coba angkat untuk menjadi ini Mas, lagu untuk display itu sendiri, agar kita menjadi satu kesatuan itu untuk satu tema yang kita angkat. Kita tidak menyeleweng kemana-mana. Kemudian yang beda itu hanya di ini instrumen untuk takbirnya. Karena kemarin coba saya gali-gali mengambil lagu Dayak itu ternyata sulit. Nah, kita coba cari referensi dari YouTube. Kita coba referensi dari YouTube, dari drumline dan lain-lain itu yang ada di luar itu, permainannya seperti apa. Nah, itu kita ambil dari situ, kita konsep sendiri untuk menjadi lagu untuk takbir. Seperti itu. Kalau untuk musik sendiri, kita latihannya itu lebih awal daripada display, Mas. Karena gerakan display itu kalau di Jomblangan itu mengikuti musik agar kita serasi dan seragam. Seperti itu, agar tidak terjadi pincang di situ. Nah, kalau kolaborasinya jadi kan menjadi lebih bagus ya Mas, yang jelas ya. Jadi kita latihan musik dulu, kalau kemarin itu kita hamin seminggu latihan display, itu kita latihan musik dulu. Yang jelas. Latihan, iya, musik udah latihan seperti itu. Dengan jam yang sama.
Untuk jamnya itu kita sama Mas, karena notabene di tempat kami pemain perkusinya itu rata-rata udah kerja seperti itu. Jadi mereka pulang sekitar jam 5, jam 6. Kemudian setelah isya itu jam setengah 8 atau jam 8 kita mulai latihan. Jam 10 itu kita udah off seperti itu. Oke, untuk kesan pesan kami menjadi juara umum, yang pertama sangat bangga ya Mas ya, sangat bangga dengan teman-teman dari Prima Jomblangan karena semangat mereka untuk bersiar, semangat mereka untuk berkreativitas itu sangat tinggi, sehingga kita mendapatkan juara umum di Karnaval Takbir IRM Jambitan. Nah itu kemudian untuk pesannya mungkin untuk tahun depan lebih semangat lagi untuk teman-teman dari Prima Jomblangan dan yang lainnya mungkin yang belum pernah menjadi juara umum, kalian pasti bisa untuk menjadi juara umum. Nah, keluarkan apa yang kalian miliki dari dalam diri kalian, dari teman-teman kalian, itu dikeluarkan semua agar menjadi sebuah kolaborasi yang sangat indah seperti itu. Oke. Kesan yang pertama itu ya kita mengucapkan syukur alhamdulillah ya, karena sudah menjadi juara umum, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ya kalau dibilang bangga atau bahagia itu campur aduk semuanya. Terharu pun juga campur aduk semuanya, itu pasti ya. Karena juga maksudnya dari teman-teman, dari saya sendiri itu juga senengnya ki yo kaya piye yo ra iso berkata-kata meneh Mas, kayak gitu nggih. Itu terus sebenarnya gini, kalau dibilang seperti yang saya bicarakan tadi yang di depan nggih, kalau untuk hadiah atau apapun seperti piala, kemudian kambing, kemudian apa namanya uang pembinaan atau apa itu sebenarnya bonus bagi kita. Yang paling menyentuh itu adalah sebuah proses sebelumnya itu kepada teman-teman semuanya itu nggih. Jadi sebelumnya itu kan bagaimana caranya kita menyatukan dari apa teman-teman semuanya. Gimana ya Mas, aku nggak bisa berkata-kata sebenarnya Mas. Itu pokoknya intinya yang jadi itu adalah prosesnya Mas. Itu yang pertama bagi saya, itu aja. Terus kemudiannya untuk pesannya tetap semangat aja untuk teman-teman semuanya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi ya. Kita masih bisa siar bareng-bareng, entah itu mau di karnaval manapun saja, seperti itu. Tinggi sampai tren dulu. Tutup Mas, gimana? Mungkin sekian dari kami, dari teman-teman Prima Jomblangan. Banyak kurang lebihnya kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.